konsep manajemen pengembangan suatu kawasan secara berkelanjutan yang memadu serasikan 3 keanekaragaman alam, yaitu geologi, hayati, dan budaya. Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan nilai ekonomi lokal. Suatu kawasan bisa disebut sebagai geopark jika di dalamnya terdapat keanekaragaman geologi, biologi, dan budaya serta luasan area yang cukup untuk pembangunan ekonomi lokal, serta mengajak peran masyarakat sekitar untuk sama-sama saling menjaga dan mendukung kelestarian alam yang ada di sekitar geopark. Konsep geopark ini adalah sebuah kawasan yang tidak boleh berubah bentuk alaminya dan melibatkan masyarakat setempat untuk menjaga dan mengolahnya sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjadi objek wisata, tempat penelitian, konservasi flora dan fauna, dan lain-lain yang sifatnya tidak mengubah tatanan. Geopark Natuna adalah sebuah konsep manajemen pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tanggal 30 November 2018 lalu, Natuna telah mendapatkan sertifikat Geopark Nasional dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Kawasan tersebut terletak di Kepulauan Riau. Setidaknya ada 9 geosid yang masuk dalam Geopark Natuna, yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk, serta Taman Batu Alif. Hal ini menjadikan potensi wisata yang luar biasa. Senubing, Bunguran Timur, merupakan geosid pertama dan yang terdekat dengan bandara dan kota yang memungkinkan pertama kali dikunjungi. Letaknya berjarak sekitar 3-5 km dari pusat kota Ranai. Kita akan melewati Masjid Agung Natuna jika akan pergi ke geosid ini. Senubing merupakan sebuah semenanjung indah dengan hiasan batuan granit yang terhampar. Laut Natuna Utara dan Pulau Senua juga akan melengkapi pemandangan yang ada di sini. Ada beberapa objek yang berada di sekitar Senubing ini, seperti batu kapal, batu datar, batu sendu, dan batu Rusia. Site Senubing ini memang banyak dihuni oleh batuan granit dengan beragam ukuran. Di samping geodiversity, Senubing merupakan habitat asli dari kekah Presbytis Natuna yang merupakan primata endemik dan unik yang berasal dari Natuna. Di segi budaya dan sejarah, ada batu Rusia yang menjadi saksi bisu para korban selamat dari kapal yang tenggelam di perairan di sekitar Pulau Senua. Ada juga batu kapal yang ceritanya hampir mirip dengan Malin Kundang di Sumatera Barat. Yang kedua, Taman Batu Alif atau Bunguran Timur. Letak Taman Batu Alif terletak sekitar 5 km dari geoset yang pertama. Kita hanya tinggal meneruskan perjalanan ke arah utara sekitar 10 menit dengan berkendara. Pada tahun 2018 yang lalu, Alif Storm Park menyabet penghargaan bergengsi dunia pariwisata Indonesia dalam kategori wisata terunik dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2018. Taman Batu Alif ini dipenuhi oleh bebatuan granit yang berserakan dari darat hingga laut, sehingga Batu Alif ini dijadikan sebagai tempat pariwisata dan Taman Batu Alif atau Bunguran Timur. Taman ini cocok sekali dijadikan sebagai tempat untuk melihat sunrise dan sunset. Kawasan geopark yang ketiga adalah Gua dan Pantai Bamak. Nah, kawasan ini berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kira-kira 30 menit berkendara dengan kecepatan rata-rata. Kawasan Bamak ini merupakan semenanjung kecil yang terdiri dari pantai berpasir putih dengan singkapan batuan sedimen di tepian pantai hingga laut. Di sekitar situs Bamak ini terdapat Pulau Sahi, yaitu batuan besar yang jaraknya 100-200 meter dari bibir pantai. Sangat unik untuk diteliti secara geologi bagaimana pulau ini terbentuk. Meskipun secara kultur, cerita-cerita rakyat sudah berkembang di kawasan masyarakat tentang Pulau Batu ini. Tanjung Datuk adalah salah satu di antara yang berada di penjuru utara, berjarak sekitar 20-30 menit ke arah utara dari geosid Bamak. Tebing batuan raksasa berdiri gagah menantang ombak lautan. Di area ini terdapat singkapan lapisan batuan dalam ilmu geologi. Batuan tersingkap umumnya menunjukkan peristiwa dan gejala geologi. Terdapat juga mineral dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti migas dan bahan tambang. Di area ini vegetasi sudah agak berubah, berbeda dengan geosid sebelumnya. Tanaman kantong semar bisa ditemukan di sini. Batu Kasah atau Bunguran Selatan.
Perjalanan berlanjut ke arah selatan, geosit Batu Kasa. Jarak dari Kota Ranai menuju Batu Kasa berkisaran 25-30 km. Sekitar 45 menit berkendara dengan kecepatan rata-rata, sama seperti Batu Alif. Batu Kasa merupakan hamparan batuan granit yang tersebar dan ada juga yang bertumpuk-tumpuk, seakan membentuk formasi di tengah laut. Di sekitar situs ini ada banyak batu-batu yang sangat disayangkan untuk dilewati. Mulai dari batu kuaon, batu madu, batu serapong, dan batu kasah itu sendiri. Masing-masing punya hikayat untuk melengkapi cultural diversity situs ini. Pulau Akar atau Bunguran Selatan. Terus melanjutkan perjalanan ke arah selatan, maka kita akan sampai ke Desa Cemaga, ibu kota Kecamatan Bunguran Selatan. Kita membutuhkan waktu 15 menit dari situs Batu Kasa ke situs Pulau Akar ini. Pulau Akar merupakan tumpukan bebatuan berukuran sedang yang bertumpuk tak jauh dari pinggir pantai Cemaga. Tumpukan bebatuan itu menjadi sebuah pulau kecil nan imut yang menghiasi pemandangan alam pantai Cemaga. Oleh pemerintah dibuatkan jembatan dan pelabuhan agar kita bisa dengan mudah untuk menuju ke sana dengan berjalan kaki. Ikan-ikan kecil, kepiting, udang, dan binatang laut lain juga seakan siap menemani jalan singkat kita ke pelabuhan menuju pulau ini. Pulau kecil seluas 50 meter persegi ini ditumbuhi oleh pepohonan yang jika dilihat dari jauh seperti serabut. Itu yang mendasari masyarakat menamainya dengan Pulau Akar. Dari Pulau Akar, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Pulau Setanau. Pulau Setanau terletak di Kecamatan Pulau Tiga. Untuk akses ke sana, kita harus melewati Pelabuhan Selat Lampa. Waktu yang dibutuhkan sekitar 45-60 menit. Setelah sampai, kita harus menaiki perahu mesin. Perahu mesin merupakan alat transportasi utama bagi masyarakat Pulau Tiga dan digunakan untuk mencari ikan. Pulau Setanau merupakan pulau kecil yang berada di tengah-tengah Selat Lampa. Dengan pasir yang putih dan laut yang biru merupakan pemandangan utama situs ini. Dan di sekitar Pulau Setanau terdapat area diving untuk kamu yang suka melakukan kegiatan yang memacu adrenalin. Dan di seberangnya terdapat tebing yang kokoh, raksasa yang siap memecah ombak yang bertugas di wilayah selatan Pulau Bunguran, dan ini merupakan ujung selatan dari situs Geofak Natuna. Selanjutnya ada Gunung Ranai. Gunung Ranai merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Natuna. Terletak di Kecamatan Bunguran Timur, gunung ini memiliki 3 cabang di puncaknya yang terdiri dari batuan granit besar. Menikmati geosit Gunung Ranai, kita bisa berjalan dari pos pertama melewati jalur pendakian. Jangan lupa singgah ke air terjun untuk segera istirahat sambil membasuh muka. Merasakan segarnya mata air Natuna, air yang sejak dulu kala menjadi pilihan para pelaut untuk dijadikan bekal melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, kita dikelilingi oleh vegetasi khas dataran tinggi. Ada juga pohon belian yang bisa tumbuh hingga berdiameter 5 meter lebih. Hati-hati dengan lintah jika kita mendaki saat musim hujan. Kita juga bisa menemukan kepiting kecil berwarna merah, ulat kaki seribu berukuran besar, dan beragam fauna lain untuk melengkapi biodiversity situs ini. Yang ke-9, Pulau Senua atau Bunguran Timur. Meski Pulau Senua berada di tengah kota dan sejalur dengan 4 situs pertama tadi, mengunjungi Pulau Senua harus memiliki waktu yang lebih, karena jika digabung dengan perjalanan ke situs lain, maka tidak akan puas untuk berwisata di pulau ini. Pulau Senua merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Kabupaten Natuna. Terletak di sisi timur Pulau Bunguran, pulau ini merupakan destinasi unggulan wisatawan. Dari Kota Ranai, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Baruk yang terletak di antara Geosit Cedubing dan Geosit Batu Alif sekitar 20 menit berkendara. Setelah tiba di pelabuhan, kita bisa menyewa motor untuk menuju ke sana. Waktu yang ditempuh untuk membelah Selat Senua sekitar 25-40 menit. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Batu Sindu di sisi kanan, Batu Alif hingga Tanjung Datu di sisi kiri, pantai dan Gunung Ranai di belakang, dan Pulau Senua menanti di depan mata. Pulau Senua juga merupakan surga snorkeling dan diving bagi kalian yang suka dengan kegiatan ini. Terumbu karang indah serta biota laut lainnya akan siap menemani kalian menjelajah alam di salah satu